Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Rostian Adiputra. Saya dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang wahyu sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, kita bahas pengertian wahyu. Wahyu menurut bahasa ialah memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat. Menurut suatu pendapat, wahyu adalah masdar yang berarti berita, baik berita itu disampaikan secara tertulis atau lisan. Menurut istilah, wahyu adalah pemberitahuan Allah kepada nabi-nabinya untuk menerima perintah-perintah agama. Dapat disimpulkan bahwa wahyu adalah pemberitahuan Allah kepada nabi-nabinya yang berlangsung secara cepat, baik dengan perantaraan ataupun tidak. Selanjutnya ada pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang sifatnya umum. Maka sebagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail. Secara garis besar, penjelasan hukum oleh Al-Quran terdiri dari 3 cara, yaitu yang pertama ada ijmali atau global. Penjelasan Al-Quran bersifat umum, sebagaimana perintah mendirikan sholat, membayar zakat, dan penjelasan lafaz yang tidak jelas secara makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat" di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat tersebut berupa perintah untuk mendirikan sholat, tetapi tidak ada penjelasan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaannya. Yang kedua ada tafsili atau terperinci. Al-Quran memaparkan hukum secara terperinci dan disertai penjelasan yang mendetail. Adapun sunnah Nabi menjadi penguat bagi penjelasan Al-Quran tersebut. Contohnya, hukum waris, tata cara dan hitungan dalam talak, mahram atau orang yang haram untuk dinikahi, tata cara li'an antara suami dan istri, dan penempatan hukuman dalam kasus pidana hudud. Yang ketiga, ada isyarah atau isyarat. Penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukum, baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung. Adapun sunnah Nabi memberikan penjelasan hukum yang terkandung dalam pokok bahasan tersebut secara terperinci. Sunnah. Kata sunnah berarti jalan yang terpuji. Sunnah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik atau akhlak, serta perilaku kehidupan, baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hira atau setelah kerasulan beliau.
Kedudukan hadis atau sunnah. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Maka, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah sesuatu hal yang pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia, dan beliau tidak menyampaikan sesuatu, terutama dalam bidang agama, kecuali bersumber dari wahyu. Pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dengan sifat qat'i al-wurud, keberadaannya yang pasti dan diyakini, sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi daripada hadis, di mana status hadis atau kecuali yang mutawatir adalah zanni al-wurud. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam atas Al-Quran. Maksudnya, yang dijelaskan adalah Al-Quran yang kedudukannya lebih tinggi, maka eksistensi dan keberadaan hadis sebagai bayan tergantung kepada eksistensi Al-Quran. Yang ketiga, sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka mereka merujuk kepada sunnah yang mereka ketahui atau bisa menanyakan kepada sahabat yang lain. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Dalam hal ini, kaitannya ada 3 hal. Yang pertama, menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum. Yang kedua, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Yang ketiga, memberi batasan terhadap ayat bersifat mutlak. Yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.